di belakang. Jadi untuk saat ini tim Insert pun sudah mendatangi rumah kediaman dari Sarwenda dan bisa dilihat tepat di belakang saya sudah terlihat sepi. Dikasih 200 juta sebulan sama laki lu bagaimana? Ngapain? Lah dia. Lu ngapain nih? Lu ngapain nih? Gue tanya kalau lu sebulan dikasih 200 juta, lu ngapain? Ya pokoknya gue bersihin tiap hari. Apa aja? Lah kalau gue nih, kalau dikasih 200 juta sebulan saya, itu dia Endra baru mau timbang naik mobil dari atas, gue gendong sampai naik mobil. Masa iya debt collector bank resmi datang malam-malam? Coba deh, kita pikir pakai logika sederhana. Pihak Sarwenda bilang ada 5 orang yang diduga debt collector datang menggeruduk rumah hampir jam 10 malam. Terus ketika sudah bercerai, terus dibahas-bahas yang udah gitu. Untuk kita terlihat hebat, kita terlihat ini, iya. Jadi kalau gue tanya sama lo baik-baik, jika sering sekali gue ucapin, ada bahkan pengacaranya juga ngomong, iya nanti akan dia ceritakan, wah ini rahasia terbesar, bahkan si Mas Jordi itu ya, dia bahkan wah ini ya hebat. Saya barusan melihat ada VT dari seseorang, tapi di situ ada VT mengenai doa dari Tania ya, berdoa supaya ada uang untuk beli rumah baru ya. Kasian ya dengernya, saya bener-bener kasihan loh. Tapi di sini yang salah siapa? Bukan Koruben loh yang salah ya. Para pendukungnya Cici SW ya, lihat ya. Di sini yang salah bukan Koruben ya. Karena Koruben itu sudah sangat baik ya. Sabar. Kalau dari luar kita ngelihat kakak kayak rada dikucilkan. Kayak rada dikucilkan, lagi terpuruk terus dikucilkan. Bahkan berita negatifnya kadang bermunculan gitu. Nah itu gimana sabarnya? Kan rezeki bukan dari mereka kan. Jadi kenapa saya tenang ya? Karena saya ada Allah. Allah atur semuanya. Jadi kalau dibilang berita negatif ya, orang mah kalau udah kagak demen sama kita, lu mau pakai baju jubah emas, lu mau kasih dia uang, lu mau bantuin dia ya dia akan suka. Dia nggak akan suka. Jadi gue udah nggak mau hidup untuk membahagiakan manusia, nggak mau. Mau ngapain? Cong, gue nggak butuh kali duit lo sekali live aja. Gue udah bisa dapetin 200 juta. Gue juga baru bisa bedain mana syong mana laki beneran sekarang. Dulu nggak bisa. Itu temen gue yang ngomong, dia dulu padahal makan duit gue juga loh. 100 dan 100. Totalnya berapa? 400 juta untuk AC ya. Jadi di luar uang renovasi, uang beli rumah dan tanah ya, uang lift 504 juta, tambah uang AC 400 juta. Kok gue baru dengar ya mantan ayah? Setahu gue yang ada mah mantan bini, mantan laki. Baru denger gue ada yang nyebut mantan ayah. Hah? Malah profesinya lawyer. Oh my god. Gimana deh ya? Emang ada mantan ayah, mantan ibu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbak Santi Channel, teman-teman ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang berita terbaru atas kasus dari Sarwenda dan juga Ruben Onsu, persidangan untuk hak asuh anak. Nanti bakal siapa yang menang kita belum tahu. Kita ikuti aja ceritanya dan alurnya seperti apa, teman-teman ya. Apakah nanti akan dimenangkan oleh Ruben Onsu ya? Apakah sebaliknya akan tetap bersama dengan Sarwenda? Kita belum tahu, teman-teman ya. Dan juga kita telah melihat beberapa video di mana dalam persidangan kedua antara Sarwenda dan juga Ruben Onsu ini mendatangi ya kantor persidangan, di mana itu ada mediasi tertutup tetapi wartawan tetap bisa masuk, teman-teman ya. Kita lihat kemarin itu di mana wartawan bisa masuk tetapi videonya nggak ditayangkan karena itu privasi, teman-teman ya. Jadi itu mediasinya
ada yang nengahin yaitu hakim ya. Jadi yang bicara hanya si Ruben Onsu dan juga Sarwenda untuk hakim-hakimnya untuk menengahi saja. Tetapi yang pengacara diam semua, tidak ikut bicara begitu teman-teman ya. Bagaimana kelanjutan videonya ya? Kita lihat bersama-sama. Ini dia videonya. Wenda, lu bener-bener parah ya, kata gue ya. Wenda ya, buset. Rumah yang ditempatin sama Wenda sekarang itu tuh awalnya tuh rumah tua, guys. Jadi rumah tua tersebut itu tuh dirobohin, guys. Sertifikatnya tuh disekolahin ke bank. Dan lanjut, guys, duit hasil sekolahin itu, sertifikat itu tuh untuk renovasi rumah tersebut. Dan renovasinya itu tuh sebesar 11,2 miliar, lu bayangin. Tapi Ruben Onsu tuh bayarnya bertahap, guys. 250 juta sekali bayar, dan bayarnya tuh selama 41 kali. Kalau di total itu tuh sampai 11,2 miliar. Bayangin dah, itu duit sebanyak apa kata gua. Dan juga harus bayar bank sebesar 379 juta, guys. Bayar bank 379 juta, ya kan? Bayar itu 250 juta ke kontraktor. Kontraktornya itu tuh adalah almarhum bapaknya si Wenda. Dan juga untuk kebutuhan anak-anak 200 juta lebih, guys. Dan juga belum asuransi, belum juga kartu kredit segala macem gitu, guys. Udah semuanya dibiayain ya, guys ya. Ruben Onsu mau ketemu anak aja susah. Terus juga dikata-katain juga lagi, kata gua. Ini beneran debt collector bank atau... Di tanggal berapa ya nih kamera CCTV-nya tuh? 11 Juli ya? 11 Juli. Lebih kurang ada 5 orang. Dan datangnya jam 10. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Ya, situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak. Tapi kita bicara masalah debt collector yang hari ini bagi rumah Cilandak, berarti kan ini berkaitan dengan masalah tidak lancarnya kredit di bank yang bersangkutan. Ini juga kami tanyakan dengan pihak banknya itu. Ngirim ya debt collector. Mereka jawabannya adalah kapan. Dia juga heran gitu loh. Karena memang mereka merasa tidak pernah mengirim debt collector, dan mereka memang mekanismenya kalau misalnya kemudian ada yang namanya itu sebuah kredit macet yang kemudian agunannya atau jaminannya akan dilelang, itu pasti mekanismenya kan tidak pakai debt collector. Itu pasti akan ada berita acara, ada surat, kemudian ada pemberitahuan lelang, ada pengumuman koran. Jadi mekanismenya seperti itu. Masa iya debt collector bank resmi datang malam-malam? Coba deh, kita pikir pakai logika sederhana. Pindah rumah itu hanya dua. Mau main aman atau main nyaman. Itu aja. Mau aman atau mau nyaman? Langsung deh cus pindah. Setelah heboh, yang tahu juga orang luar, baru deh. Gitu loh, jadi kalau yang namanya bilang karena pindah agama atau apa, itu kan proses spiritual seseorang. Kalau kita betul-betul sayang, adik sayang sama kakak, kakak sayang sama adik, kita bisa memahami, oh mungkin dia menemukan kedamaiannya di situ. Dan terbukti memang badannya berangsur-angsur sembuh, mukanya yang tadinya pucat udah nggak bertenaga menjadi lebih fresh, dan dia juga bisa punya lingkungan baru menurut Mamski lihat dari RO ya, lebih bermanfaat. Lingkungannya juga yang bisa membuat dia itu hidup lagi gitu loh, nggak cuma kerja, stres, ketakutan, dikejar-kejar demit. Itu jawabannya hari ini. Bank Minola keluarkan 41 kali transfer 250 juta. Ada 2 transferan yang jumlahnya 150-an juta, dengan totalnya sudah 11 sekian miliar kepada kontraktor yang keluarganya mantan istri. Saya mau tepuk tangan dulu. Hebat, mantap ya, mantap kau ya. Kalau Ruben tuh adik gua, lu udah gua obrak-abrik lu. Kalau Ruben tuh keluarga gua, Ruben tuh adik gue,
Lu gue obrak-abrik. Serius. Gue cuman orang luar yang gak kenal Ruben, gak tahu siapa, tapi gue tahu karirnya dia. Dia orang baik. Dia orang tanggung jawab. Lucu banget lah kan weh. Jadi kan katanya si Sarwenda udah pindah dari rumahnya si Ruben. Tapi anehnya ya, aku bingung itu. Pengacaranya nyalahin lagi tuh si Sarwenda. Bilangnya nanti akan mempersulit. Kenapa pindah? Kenapa tidak ngomong sama Ruben? Aneh kan? Diajak damai kagak mau. Dia ngajuin gugatan hak asuh. Ya, giliran dia pindah salah lagi. Dan fansnya RO tuh pada keluar-keluar lagi tuh. Kenapa pindah? Biar dikira diusir, biar dikira nggak dikasih nafkah. Hello, dia di situ kalian bilang dia nggak ada apa-apanya, dia numpang hidup sama si Ruben. Bahkan keluarganya kalian bilang semua numpang hidup sama si Ruben. Sarwenda klaim pemilik rumah. Ruben Onsu ungkap bukti transfer ke Hendrik LO 250 juta 41 kali. Di otak lu apaan? Di otak lu apaan? Ruben? Ruben kerja siang malam, pontang panting, malam jadi pagi, pagi jadi malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Buset, tujuan lu menikah apa, Wen? Morotin, ups. Kan udah janji di hadapan Tuhan, berarti lu acting dong. Sarwenda membuat beres sebulan lah ya. Kisru rumah 11M, Sarwenda mau Ruben stop ungkit almarhum ayahnya. Ini kan pengumpulan semua barang bukti, ya kan? Pengumpulan semua istilah kata tuh nota-nota yang udah keluar ya, pembayaran ini itu. Jadi harus dong biar jelas, biar clear gitu kan? Ya iyalah harus. Nah itu tadi ya telah kita lihat beberapa cuplikan video tentang Ruben Onsu dan juga Sarwenda yang mana tetap kokoh untuk memperebutkan hak asuh anak ya. Semoga nantinya jatuh kepada orang yang tepat. Dua-duanya tepat itu, tapi bagaimana nyamannya anak-anaknya begitu saja. Bagaimana baiknya kita doakan yang terbaik saja buat mereka berdua teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifin juga tombol loncengnya supaya dapat kabar berita terbaru dari Mbak Santi Channel. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.